Ya. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau tadi sempat keblasuk-blasuk ke kelas trainer ya. Karena sebelumnya tadi mungkin saya habis koordinasi di kelas trainer, kemudian nggak sadar saya bikin kalendernya di situ. Bapak Ibu semuanya baik dari SMA Tawangsari maupun dari SMA Islam 1 Surakarta. Untuk 4 hari ke depan, insya Allah kita mau belajar bersama tentang Office 365 terkait dengan pelaksanaan PJJ tahap 2 dari Dolmen PDK Jateng, gitu ya. Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini nanti pelajarannya adalah atau ya kita belajar tentang bagaimana Bapak Ibu membuat kelas. Saya pikir kayaknya sudah ya, aktivasi akun juga tidak ada masalah. Kemudian nanti membuat kelas bagaimana. Yang jelas untuk pelaksanaan PJJ kali ini Bapak Ibu nanti ada 5 LK yang harus diselesaikan. Tetapi kalau yang sebelum-sebelumnya materi SWE, materi terkait dengan learning pad itu ternyata ditiadakan, artinya yang mengerjakan 13 course itu ditiadakan. Jadi insya Allah ini nanti lebih simpel, jadi sesuai kebutuhan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan Office 365 di dalam melaksanakan PJJ dengan peserta didik. Bapak Ibu semuanya, kemarin sudah di-share sudah saya share cara aktivasi akun lah, toh Bapak Ibu saat ini sudah ada di hadapan saya semua, berarti untuk aktivasi akunnya sudah oke gitu nggih. Hanya membuat kelas tim. Bapak Ibu sudah ya? Halo. Halo. Oke, sudah nggih. Sudah. Nggih. Berarti untuk menamai kelasnya nanti kalau yang belum sesuai dinamai apa? TOT PJJ tahap 2, nggih. TOT PJJ tahap 2 kelas 7B. Kemudian jangan kasih tanda strip. Saya ulangi, jadi nama kelasnya nanti adalah TOT PJJ tahap 2 kelas 7B, kemudian strip nama Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk membuat kelas berarti Bapak Ibu sudah oke semua. Nah, untuk selanjutnya nanti tolong Bapak Ibu itu untuk saya dimasukkan untuk menjadi gurunya di situ. Jadi nanti masing-masing Bapak Ibu menginvite saya dimasukkan jadi seperti ini ya, saya tak coba share screen. Jadi malah ini saya sekaligus saya memasukkan itu ya. Saya share screen. Share screen-nya sudah masuk Bapak Ibu semuanya? Tampilannya sudah berubah belum? Belum. Mungkin ini sudah belum? Oh, sudah. Oke. Ya, kalau sudah saya akan mencoba untuk share screen Bapak Ibu semuanya. Jadi terkait dengan share screen itu adalah bahwa seperti halnya ini adalah kelas saya. Nah, ini ya. Ini adalah TOT PJJ tahap 2. Nah, mungkin dari awal nanti jadi dari sini untuk apa? Mengganti foto nggih. Mungkin dari sini di-upload, kemudian ini update. Oke. Share screen-nya sudah tampil Bapak Ibu semuanya? Sudah ya. Nah, ini nanti tolong Bapak Ibu biar
Saya juga perso apa nggih panjenengan semua. Nanti untuk di apa? Di profilnya ini nanti diganti fotonya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian tugasnya nanti inilah yang disebut dengan kelas tim yang Bapak Ibu buat. Usahakan di dalam kelas itu nanti jenengan ada general. Ini general. Jadi apapun ini karena memang saya belum posting materi. Jadi materi-materi yang terkait dengan pembelajaran misalkan kita apa kalau kebetulan saya ngajar sosiologi begitu maka materi-materi yang terkait dengan pembelajaran misalkan yang besok mau saya sampaikan saya taruh di sini. Kemudian webinar. Nah, webinar ini adalah khusus channel khusus terkait dengan ketika Bapak Ibu mengadakan yang disebut dengan sinkron learning. Jadi webinar seperti ini adalah disebut sebagai sinkron learning. Nanti jadi hari ini yang kita pelajari adalah satu membuat kelas, dua itu adalah pembelajaran asinkron, kemudian yang nomor tiga adalah pembelajaran sinkron. Nah, seperti saat ini ketika saya mengadakan webinar dengan Bapak Ibu semuanya, ini yang disebut dengan sinkron. Nah, kemudian nanti tolong ini sekaligus ini saya juga mau nambah, jadi manage team, ini ya di sini akan terlihat, oh ini ownernya siapa, ownernya saya gitu ya. Membernya ya, kebetulan membernya memang belum saya add-kan, ini tadi mendadak saya bikin kelas, jadi kelas yang sebelumnya. Nah, ini dari sini add member itu bisa misalkan ini ya Bapak Ibu sekalian saya meng-add Bapak Ibu semua karena nah kalau misalkan di sini saya ketik Ambar ini ya. Nah, ini saya klik tapi saya memasukkannya Bapak Ibu sebagai murid saya, sebagai student. Lah nanti Bapak Ibu pada saat kelasnya sudah terbentuk, tolong nanti saya di-add sebagai teacher. Nah, tapi kalau ini saya mau menambahkan Bu Ambar gitu ya. Bentar. Bu Ambar, ini saya klik. Ini untuk menambahnya itu bisa sekaligus banyak. Misalkan ini kemudian Bu Asri. Ya, misalkan Bu Asri Budi. Ini kan juga, ini udah ini saya add, masuk. Udah. Ini nanti tinggal kita lihat. Oh, ini saya member and guys saya sudah 2. Siapa mereka? Ini. Jadi nanti ini sekaligus nanti bisa saya add juga. Atau misalkan Bapak Ibu itu kalau kebetulan muridnya banyak, misalkan seperti saya ngajar 7 kelas. Misalkan yang rombel itu kelas 12, saya enggak usah, mending saya lempar ini aja. Jadi ini kelas saya. Klik ya Bu, Bapak Ibu semuanya, get link team. Nih. Kemudian ini copy. Kemudian karena linknya itu terlalu panjang, maka biasa saya pakai bit.ly. Pakai bit.ly, oke. Kemudian masih tampak share screen-nya masih tampak nggih Bapak Ibu semuanya? Ya. Ini kenapa saya harus login lagi? Biasanya enggak login. Bentar. Biasanya langsung yang ini kok tidak suruh login lagi ya. Bentar. Duh kok enggak mau. Sebentar. Ini pakai yang punya siapa ya? Kalau enggak misalkan pakai GG, coba pakai GG juga bisa. GG starter URL. Nah, link yang besar tadi, yang panjang tadi, jangan klikkan di sini, Ctrl V, kemudian ini short link. Nah, inilah Bapak Ibu, ini link ini nanti bisa kita berikan kepada siswa. Misalkan kebetulan Bapak Ibu saya yakin sudah punya grup WA dari apa kelas yang kita ajar. Inilah yang akhirnya kita link yang tadinya panjang sekali, yang tadi seperti yang saya share di grup tadi, tinggal kita ini tinggal sudah di short linknya, tinggal ini. Nah ini yang kita share, begitu Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian kalau sudah
Ini sudah nggih. Terus kemudian jangan lupa nanti untuk tugas Bapak Ibu semuanya itu LK-nya sudah saya siapkan. Nah, tugasnya ini tak intipkan tugasnya juga sebentar. Ini tak taruh di sini sebentar. Share screen saya masih berjalan Bapak Ibu semuanya? Masih. Ya, masih oke. Ini LK. Sebentar, pelatihan Dolmen SMK. Ini LK-nya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Nanti tugas panjenengan. Ini PJJ alternatif tahap 2 lembar 1. Nah, screenshot tampilan dashboard Microsoft 36. Jadi, Bapak Ibu nanti tugasnya salah satunya adalah apakah memang Bapak Ibu sudah menginstal timnya itu di apa? Atau misalkan ini ya, screenshot tampilan dashboard Microsoft 365. Berarti caranya ya Bapak Ibu tinggal ini Office 365 misalkan. Office 365. Udah. Ini coba ini. Kok ini sebentar. Office 365. Cari yang Office 365. Nah, seperti Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita screenshot ya. Kalau saya itu pakai print screen biasanya. Kemudian select area. Ini saya pakai like shot Bapak Ibu semuanya. Ini tinggal copy. Terus kemudian panjenengan berarti masuk ke sini. Tinggal dipastekan. Nah, sudah ini berarti tugas 1 selesai. Jadi screenshot tampilan dashboard Microsoft 365. Ini nggih. Terus berikutnya misalkan buka fitur tim kemudian screenshot. Ya berarti Bapak Ibu saya berharap untuk apa di laptopnya masing-masing sudah terinstall timnya. Apa bedanya berita gini? Bedanya adalah ketika di laptop itu sudah terinstall aplikasi Teams, maka tampilannya itu biasanya akan lebih banyak. Jadi misalkan pada saat webinar seperti ini, wajahnya yang tampil lebih banyak. Tetapi kalau panjenengan itu buka timnya itu lewat browser, maka yang tampak biasanya hanya wajah jenengan sama satu teman yang lain atau bagaimana. Jadi lebih baik seperti itu. Tinggal lihat misalkan bawahnya lagi, screen tampilan muncul, copy pastekan. Create buat tim ya. Jadi nanti kayak seperti ini, berarti kelas timnya itu seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kelas tim jenengan. Ya. Jadi nanti di kelas panjenengan usahakan ownernya di sini adalah panjenengan sebagai pemilik kelas dan saya sebagai guru berarti masuknya adalah di owner sini. Sama, langkahnya sama yaitu adalah print screen. Ini kemudian kita select area, kemudian di copy tinggal nanti masuk di tugasnya ini. Kalau misalkan di sini ya. Misalkan di sini misalkan. Nah, ini sudah selesai. Begitu. Nah, jadi tugasnya untuk apa LK1 itu adalah ini ya. Saya tunjukkan untuk LK1-nya adalah membuat ini. Membuat kelas tim, terus pembelajaran sinkron dan asinkron. Begitu Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Monggo. Kok baru 19, siapa yang belum join, J? Masih kurang 1. Ada yang bertanya? Monggo sampai di sini. Untuk kelas timnya sudah dibuat semua, nggih? Halo Bapak Ibu. Belum. Oh, belum. Ya, nggak apa-apa nanti setelah ini. Gitu. Saya mau tanya, Bu. Oh, nggih. Kalau bertanya sekalian memperkenalkan fiturnya di tim, di situ ada ada tangan ini tolong diklik ya Bapak Ibu. Jadi saya tahu sinten yang bertanya. Yang mau bertanya diklikkan ininya dulu. Di apa di Oh iya. Itu enggak ada kok fitur di sini loh Bu ya. Ini tak screenshot nggih. Raise your hand. Ada menu raise your hand. Dengan klik. Coba yang mau bertanya. Oh ya, Pak Hasri, monggo Pak Hasri. Iya. Selama ini Nggih, monggo.
Ya, selama ini yang sudah dua beda, yang digunakan itu PJJ itu dengan Google Classroom itu. Yeah. Nah, kemudian ini diperkenalkan pemakaian Kok suaranya mohon maaf Pak Hasri, suaranya nggak jelas sih, mungkin dari mikrofonnya jangan terlalu dekat kali nggih. Saya ulang ya Bu. Ya nggih, diulang Bapak nggih, monggo. Ya, selama ini yang sudah dicoba digunakan itu Nggih. satu diantaranya Google Classroom ya Bu. Oh nggih. Terus ini kita atau kami didiklat untuk mengenal Office 365. Nggih. Nah, saya hanya tanya kelebihan Office 365 dibanding yang di pasaran atau Google. Satu diantaranya Google Classroom itu apa saja Bu? Terima kasih sementara itu Bu. Nggih, langsung saya jawab nggih Bapak. Jadi gini, saya sendiri juga sebelumnya mengenal Google Classroom, bahkan mungkin kadang ada Edmodo dan yang lain. Nah, kebetulan Bapak Ibu semuanya, Office 365 ini menjadi apa ya? Provider yang menurut saya memang menunya lebih komplit Bapak. Jadi kalau misalkan di Google Classroom itu untuk webinar, kalau Google Classroom ada Google Meet ya, ya kan? Tetapi selama ini ketika kami di sekolah kami, kebetulan di SMA 2 memang kita sudah deploy Bapak. Jadi siswa dan Bapak Ibu guru sudah mendapatkan akun dari Office 365 semuanya. Jadi memang lebih ini ya, lebih lancar itu satu. Kemudian yang nomor 2, menunya juga memang lebih banyak. Terus kemudian yang nomor 3, ini menjadi sebuah kehormatan juga bagi Provinsi Jawa Tengah, karena memang Office 365 itu istilahnya mengadakan kerjasama khususnya itu hanya untuk Sinjai dan Jawa Tengah menjadi salah satu yang di pilot project begitu. Jadi terus terang untuk akun Jateng Pintar sendiri itu menjadi menjadi istilahnya pilot project di Jawa Tengah, dan karena kita ini juga bagian dari orang Jawa Tengah, maka akhirnya kita belajar ini semuanya. Tapi memang saya sendiri juga mencoba mengeksplor kembali, ternyata memang lebih ini. Artinya gini Pak, ketika sesuatu yang muncul sebelumnya sudah ada dan kemudian ada, biasanya kalau dari sisi teori perubahan itu bahwa apa yang muncul belakangan itu menjadi sesuatu yang menyempurnakan sebelumnya. Bisa jadi Office 365 ini nanti juga ketika sudah ada temuan lagi juga akan menjadi sesuatu yang tidak sempurna dibanding yang lahir belakangan. Begitu Bapak, Pak Asri. Oh iya. Satu lagi boleh Bu? Satu lagi. Boleh, nggih boleh, nggak apa-apa. Ini diskusi aja nggak apa-apa. Oh iya. Untuk biaya sendiri gimana Bu? Katanya Office 365 ini nanti harus dengan cara apa istilahnya prabayar atau apa, saya kurang paham. Tetapi yang jelas aktif begitu. Gimana Bu? Nggih, untuk SMA Tawangsari sudah memiliki domain belum Pak? Domain itu istilahnya kayak SCH. Sudah punya nggih? Punya. Ya, sepertinya sudah Bu. Kalau sudah itu malah kebetulan, berarti adminnya sekolah tinggal mengajukan akun ke Office 365 untuk mendapatkan Jateng Pintarnya itu. Atau sudah ngurus ke BPTIK Jawa Tengah belum untuk Tawangsari? Kalau pada rapat Pak Kepala ngendikon ke depan akan segera mengambil langkah gitu. Iya. Jadi gini, untuk sekolah kami kebetulan karena kita sudah deploy Pak. Kemarin itu kita hosting web itu cuma 600.000. Itu sudah seluruh sekolah, itu bukan biaya untuk akun, tetapi kita memiliki SCH tadi nggih. Nah, ketika kita sudah memiliki domain SCH, berarti kita malah memiliki dua keuntungan. Di sekolah kami kebetulan untuk kegiatan sekolah PJJ kita tidak pakai akun Jateng Pintar, tetapi kita pakai SCH. Nah, nanti
untuk keurusan misalkan kaitannya dengan provinsi dan sebagainya. Jadi kami memiliki 2 akun. Akun Japin, Jateng Pintar, dan satunya adalah SCH. Itu Bapak. Untuk biaya insya Allah murah kok. Itu kita hanya biaya domain aja. Tapi untuk mendapatkan akun itu selama ini kita masih free. Begitu. Gitu Pak Hasri? Iya, terima kasih Ibu. Oke, itu nanti insya Allah untuk cara deploy dan sebagainya saya ada caranya kok, gitu nggih. Gitu. Artinya seluruh peserta didik nanti juga harus punya akun ya Bu ya? Iya. Apalagi kalau misalkan SMA Tawangsari itu sudah memiliki SCH, kelebihannya gini. Anak itu kan biasanya yang namanya password itu kan kadang sering lupa. Kalau nanti untuk PJJ itu memakai SCH, maka keuntungannya adalah admin sekolah sudah bisa meriset, Bapak. Tapi kalau kita misalkan pembelajarannya pakai Jateng Pintar, otomatis ketika password itu lupa, maka yang meriset harus admin provinsi. Maka enaknya kalau kita sudah punya domain sendiri, pakai akun SCH, itu kita lebih luas. Misalkan untuk keperluan ulangan harian atau sebagainya, itu kan memang enak sih kalau misalkan kita sudah pakai, misalkan saya rita.guru@sman2sragen.sch.id gitu kan, berarti identitas sekolah kita sudah kita sandang. Itu Pak Hasri. Ya, terima kasih Bu Rita. Oke, monggo yang lain. Kalau tidak saya lanjutkan. Sebelumnya gini, untuk SMA Tawangsari insya Allah sudah join semua nggih ini? 15. Sudah semua? Satu, Pak Dudinya belum. Oh. Ada Pak Dudi? SMA sebelah yang kalau 12. Kalau di tempat saya 15 itu Tawangsari. 11 tok toh? 15. 15 kan? Terus kemudian yang dari SMA Islam 5, jadi 20 di kelas saya. Ini kebetulan ini baru 19 yang ada. Gitu Pak Hasri, mohon maaf untuk kalau sudah tidak bertanya, tangannya diturunkan. Oh, ya, tangannya diturunin ya Bu? Iya. Oke, makasih Bu. Monggo Pak Imam. Maaf Bu, tadi ngececer Bu. Monggo Pak Imam. Belum ada yang menurunkan. Monggo Pak Imam Muhtarom. Ini jangan-jangan join cuman ditinggal ini. Pak Imam mana? Halo Pak Imam. Oh, ya sudah. Gimana sudah? Tidak ada pertanyaan. Pak Imam ini jangan-jangan join. Wah, ini kayak join tapi ditinggal ini, jangan-jangan. Kalau sudah berarti ini ya nanti tugasnya, iya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini jangan lupa ini di screenshot ya. Jadi saya ulangi, ini tak print screen begitu. Nah, halo. Ya. Halo. Ini copy, kemudian misalkan ini mau tak share di grup apa coba, misalkan. Sudah pas. Ini sudah. Ini tak copy. Kemudian tak ini ya, coba misalkan ini tak share. Jadi ini nanti cara untuk apa? Screenshot kelasnya. Aduh, loadingnya lama sekali. Nah, ini misalkan di sini ya, ini jadi ini nanti contoh kelas, cara screenshot kelasnya seperti itu. Ini kebetulan tak taruh di grup WA saja. Oke. Begitu Bapak Ibu semuanya, untuk membuat kelas tim sudah bisa ya? Halo. Halo. Oke, nanti dicoba Bu. Ya, kan seperti ini, misalkan ini kelas timnya seperti ini sudah. Biasanya nanti akan ada yang namanya join or create. Nah, ini berarti nek jenengan yang penting nanti ya namanya TOT PJJ tahap 2 kelas 7B. Kalau di sini Rita Indawati berarti jenengan nanti tinggal diganti, dikasih tanda strip ya, diganti nama panjenengan. Ini sekaligus misalkan saya edit ya. Saya edit berarti ini tak kasih strip gitu ya. Oke. Underscore boleh, strip boleh lah. Nah, ini disepakati aja misalkan
Oke, suka underscore ya? Oke, underscore. Update. Dah, ini sudah underscore Rita. Gitu. Ini nanti berarti kelas timnya sudah terbentuk. Nah, sekarang langkah selanjutnya pembelajaran asinkron, Bapak. Nah, ini di sini nanti untuk nambah channel, misalkan channel ini saya hapus gitu nggih. Ini saya hapus dulu aja channelnya. Oke. Nah, ini misalkan saya mau nambah channel, saluran kalau bahasa Indonesianya itu channel itu saluran. Di sini tak tulis materi. Misalkan materi sosiologi misalkan. Oke. Kemudian saya add. Oke, udah. Berarti di sini saya sudah tambah channel. Nah, pada saat saya itu memposting, di sini kan ada materi sosiologi, kemudian ada post, kemudian di sini anak-anak misalkan silahkan pelajari materi berikut, misalkan seperti itu, nggih. Ini yang di kemudian saya tinggal attach. Attach itu lampiran ya. Kita ngambil dari Nah, dari upload from my computer misalkan kebetulan saya ada di D apa ya materinya sebentar. Ini saya tak ada materi terkait dengan sebentar. Ini guru inovatif. Misalkan ini aja lah materi diseminasi. Misalkan kebetulan saya inilah panduan mengerjakan. Nah, ini saya open. Sebentar. Loadingnya belum. Biar loadingnya penuh dulu. Nah, kalau sudah tinggal kita enter. Nah, inilah yang disebut ya Bapak Ibu semuanya. Inilah yang disebut kita sudah melakukan yang namanya pembelajaran asinkron. Artinya anak-anak tinggal kita perintah aja di WA anak-anak silahkan ya pelajari materi yang sudah Bunda Rita posting di kelas. Udah berarti itu kita sudah sudah mengadakan pembelajaran yang asinkron. Nah, nanti untuk bukti pembelajaran asinkron seperti misalkan kita lihat Bapak Ibu di LK-nya. Bentar, di mana ya? Create trim tampilan sebentar. Pilih kelas dan buatlah tim dengan nama ini ya. Nanti ini namanya di screenshot minimal. Nah, selanjutnya klik nempel screenshot. Nah, pembelajaran ini buatlah pembelajaran asinkron. Berarti Bapak Ibu ini nanti isinya misalkan ini berarti karena ini nanti buat copy paste tak turunin aja misalkan seperti ini. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal kita print screen aja. Ini print screen. Misalkan kita select area. Kemudian ini copy. Kemudian kita pastekan di sini. Inilah buatlah contoh pembelajaran asinkron tidak langsung. Berarti langsung aja di sini kita pastekan. Sudah. Ini kita sudah selesai. Nah, ini yang disebut misalkan kalau apa ya? Inilah yang disebut dengan pembelajaran yang asinkron. Asinkron itu artinya kita memposting materi di kelas tim tetapi tidak mengadakan webinar atau tidak mengadakan tatap muka seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Cukup singkat kan untuk tugasnya hari ini? Begitu. Ada pertanyaan? Saya bicaranya kecepatan enggak nggih? Enggak nggih? Oh enggak. Biasanya saya diprotes. Bu, kecepatan. Oh iya. Gitu. Bisa tanya, Bu? Oh nggih, monggo Bapak. Tunjuk jari dulu, ayo. Ya, oke, terima kasih, Bu. Ya, Pak Asri lagi, monggo. Pak Asri lagi. Ya, tapi waktu Ibu copy paste tadi di screen apa tadi, Mas? Di screenshot.
Tadi belum benar-benar tampil itu Bu, cuman percaya saja begitu. Oh, screenshotnya belum tampil? Skripnya tampil tapi copy pastanya yang kemudian sekedar mengunggah tadi baru judul, tapi kemudian copy paste yang kedua kayaknya belum tampil Bu. Oh ya, yang kedua guys, coba saya Jadi ulangi. saya tutup ya Bu usulnya. Nggih? Ya monggo Bu, dilanjut. Ya, jadi nanti monggo lah. Nanti kalau selama ini bapak-bapak pakai spinning tool atau apa, tapi kalau saya memang saya pakai Lightshot. Jadi untuk pembelajaran asinkron ya, sonkron malah asinkron. Kami sosolan. Jadi print screen sudah, kemudian ini saya select area kan, nggih. Sudah, kemudian kalau Bapak Ibu tidak langsung bisa misalkan ini save gitu ya, save tinggal misalkan ini biasanya saya taruh aja misalkan di D. Saya bikin baru aja misalkan. Create misalkan ini apa sih ya? Webinar 1. PJJ 2. Ini aja tak taruh aja misalkan ini ya, ini kemudian tak rename-nya ini adalah screenshot asinkron. Misalkan seperti itu. Nah, ini saya save dulu. Oke. Kemudian setelah itu saya buka ini tak hapus dulu misalkan. Ini kebetulan lah, terus kemudian ini saya ngambil dari sini Bapak Ibu semuanya. Berarti saya ngambil di D. Kemudian tadi ada webinar mana tadi? Nah, ini webinar ini. Nah, ini tinggal aja saya ini tak copy kan, Ctrl C misalkan. Kemudian ini tak taruh di sini, Ctrl V. Udah. Tampil Pak Asri? Sudah tampil? Hah? Baru proses Bu. Oh, baru proses. Iya. Iya, ngomongnya lebih cepat tapi kalau loadingnya rada lama ya. Lola. Ya. Supersonik kali Bu. Sudah tampil belum screenshot saya? Sudah. Ya, inilah nanti di LK ya. Jadi cara mengerjakan LK seperti ini. Terus bawahnya lagi upload file dan folder pada menu file, kemudian screenshot. Upload file dan folder pada menu file, kemudian screenshot tampilan yang ini berarti sama. Nih ya. Buatlah contoh pembelajaran asinkron di kelas yang Bapak Ibu buat pada menu pos unggah file bentuk W atau PT ya. Sama. Kemudian upload file folder pada menu file. Oh, tinggal ya kita cuma ngupload aja apa yang diupload monggo lah. Terus ini video conference. Nah, ini kita berhenti pada asinkron, tidak ada pertanyaan. Jadi cara mengerjakan untuk asinkronnya. Halo. Oke. Pokoknya file pindah. Berarti ini don't save aja biar nanti ketika saya. Nah, terus kemudian ini saya balik ke sini lagi. Itu berarti kita sudah cara membuat kelas tim itu tadi sudah. Kemudian dinamai, kemudian cara menambah member and guys sudah. Kemudian yang paling terakhir adalah webinar atau pembelajaran sinkron. Nah, apa yang sekarang kita kerjakan inilah yang disebut sebagai pembelajaran sinkron. Berarti apa buktinya? Buktinya adalah seperti ini. Ini tampilannya kalau Bapak pengen perso gitu ya. Ini kebetulan sudah agak penuh. Coba semua mohon maaf, Bapak Ibu mohon semua joinnya pakai video. Ini karena yang tampil baru berapa ini? 0, 4, 6, 7, Ayo yang belum join pakai video biar tampak semua. Duduk di kursi nang. Monggo. Monggo Bapak Ibu semuanya. Ini belum tampil semua, kayaknya malu-malu untuk menampilkan diri. Enggak usah malu, asal tidak memalukan gitu Bapak Ibu. Nah, yuk. Yang belum tampil siapa ini? Nah. Mungkin bisa dibantu Bu, cara segera menampilkannya gimana? Oke, enggak. Kalau Bapak Ibu pengen perso nanti cara kok tampilnya seperti duduk di kursi,
Nanti saya kasih fitut aja. Nanti saya tak bikin rekaman dulu, kemudian saya share ya. Gitu ya. Kalau ini saat ini, kalau saat ini saya harus ngajari Bapak Ibu, saya harus keluar dulu. Apa begitu? Enggak apa-apa. Nanti join lagi lah. Nanti attendance list saya ya terputus, nggak bisa. Gitu nggih. Ya nanti aja setelah ini ya. Oke nggih. Nah, nanti yang perlu Bapak Ibu kumpulkan adalah coba di sini itu Bu, di pojok kanan atas itu ada titik 3 sambil dilihat-lihat. Ada yang namanya download attendance list. Coba semua nyari titik 3 di pojok kanan atas. Ada enggak? Nggak ada. Ada. Yang ini loh Mbak. Tampilannya mesti beda dengan punya saya. Untuk menampilkan seperti ini Bapak Ibu, jangan lupa diklik tanda kepala ini nggih. Diklik ini kalau saya klik, nah ini tak klik tanda kepala, nanti lah muncul ini. Nah ini di sini ada attendance list. Kalau gambar yang seperti ini tampilannya Bapak Ibu belum ada karena memang ini belum diajari nanti. Tapi yang jelas di sini ada attendance list, ini saya klik gitu ya. Kemudian di sini juga ada manage permission. Manage permission itu adalah cara mengatur siapa toh yang boleh share screen pada saat webinar. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ada anak-anak yang usil. Kalau di situ tulisannya anyone itu siapapun berarti anak-anak kadang bisa ngemutkan mic-nya kita. Tapi kalau manage permission ini kita klik, kemudian di situ kita klik only me gitu ya, maka yang mengatur presentasi itu hanya guru saja. Ini sudah. Nah, Bapak Ibu jangan lupa setiap melakukan webinar, jadi nanti Bapak Ibu itu wajib memasukkan, bentar, saya ulangi. Jadi nanti Bapak Ibu itu wajib memasukkan satu, saya sebagai guru, kemudian Bapak Ibu memasukkan temennya dalam satu sekolahan itu ya masukkan 3 lah gitu ya. Memasukkan 3 dari temennya biar nanti Bapak Ibu bisa melakukan webinar seperti ini. Nah, jangan lupa setiap kali mengadakan webinar atau disebut dengan sinkron, pembelajaran sinkron, maka ini tadi jangan lupa untuk download attendance list. Manfaat attendance list itu apa, Bu Rita? Manfaatnya adalah bahwa kita akan tahu murid kita itu join jam berapa, dia keluar jam berapa itu tahu. Kadang kan anak usil gitu ya, dia pokoknya join, kemudian HP-nya udah ditaruh aja begitu. Saya lihat seperti itu, makanya memang kelemahan PJJ, kenapa Mas Menteri itu memberikan standar yang demikian, apa ya, tidak muluk-muluk, karena PJJ itu untuk mengkontrol kondisi anak memang susah. Kadang saya juga paling yang concern itu anak-anak yang memang dia need belajarnya tinggi. Tapi kalau anak-anak yang kadang-kadang agak-agak gimana itu ya penting pokoknya aku join, HP digeletak sudah. Tapi minimal attendance list ini adalah gantinya absen Bapak Ibu semuanya. Nah, jangan lupa coba di print screen juga, kemudian ini select area. Kalau Bapak Ibu tidak langsung copy paste berarti langsung ini ada di save. Nah, ini tadi sudah punya satu saya, maka ini saya sebut sebagai screenshot webinar misalkan, webinar 1. Udah saya save. Nah, itu nanti gunanya adalah untuk apa Bapak Ibu semuanya? Untuk mengerjakan LK juga. LK-nya tadi di mana tadi? Di D, oh di PJJ. Sebentar. Oh di dolmen ini. Kemudian di LK. Nah, di LK1 nanti di situ ada yang disebut dengan pembelajaran sinkron Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Nah ini ya, masukkan 4 orang. Kalau di sini malah ketentuannya 4 orang Bapak. Nanti minimal 4 orang dari kelas PJJ saudara dan masukkan trainer saudara sebagai teacher ya. Itu sudah ada, nanti bisa dibaca. Pembelajaran sinkron. Nah, buatlah schedule meeting. Oh ya, nanti sebentar. Untuk mendapatkan link, klik kelas
letakkan cursor pada kemudian klik untuk copy paste. Link yang ada terlalu panjangkan udah. Coba ini saat webinar ada enggak permintaannya? Bapak Ibu, oh ini enggak ya. Oh enggak, berarti untuk yang ini cuman buatlah schedule meeting, isikan nama meeting, tanggal. Oh ya, oke. Screenshot untuk mendapatkan link. Nah, oh berarti ini sudah disimpan aja Bapak Ibu. Yang penting ini adalah bukti Anda sudah melakukan webinar. Nah, cara membuat kalender Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kita sudah melakukan meeting gitu ya. Nah, untuk membuat kalender dari sini Bapak Ibu semuanya, di sini ada kalender. Screen-nya sudah berubah Bapak Ibu semuanya? Ya, ini kalender. Kemudian di sini ada new meeting. Kita klik, kita namai saja misalkan kalau saya misalnya ya webinar. Webinar itu apa toh Bu kok webinar? Webinar itu adalah seminar dalam web. Jadi pertemuan dalam seminar tapi lewat online. Webinar 2 misalkan dalam kurung apa ya misalkan SWE misalkan udah kayak gitu. Kemudian ini kita masukkan salah satu teman tadi yang panjenengan sudah add misalkan di sini tak tulis Bu Ambar misalkan. Ambar misalkan. Ambar yang mana ya? KCD 7 yang ini nggih. Bu Ambar Sintaningsih nggih. Nah, ini harus masukkan 1. Terus tanggalnya tanggal berapa misalkan ini tanggalnya mau dibikin tanggal berapa misalkan. Misalkan sekarang juga enggak apa-apa sih. Kalau misalkan untuk besok pagi misalkan nggih, ini 26. Atau masalah gini aja lah, saya tak malah bikin buat besok pagi sekalian misalkan gini. Webinar 2 PJJ OTOT deng. PJJ tahap 2 ya webinar 2 PJJ tahap 2 misalkan seperti ini aja lah udah. Terus ini kan buat besok pagi 26 sudah, kemudian tanggalnya kalau saya itu nek PM itu peteng ya, kalau ini kalau awan berarti kan ini AM itu awan artinya pasti pagi. Paling gampang belajar awan dan peteng, jadi AM atau PM. Berarti besok jam 10 nggih. 10 AM ya ini. Jam 10 kemudian di sini jam 12. Jam 12. 12 sih sudah masuk PM ya. Oke, terus kemudian channelnya apa? Channelnya, nah ini saking kelas saya tuh banyak tadi ngasih keliru. TOT PJJ tahap. Nah, di sini nggih, karena besok webinar saya ambilnya sini. Jadi TOT PJJ tahap 2 kelas 7B Rita Andawati webinar. Nah, kemudian add lokasinya apa? Online. Oke. Nah, terus kemudian di sini detailnya apa? Monggo. Nah, karena saya ini menghadapi Bapak Ibu guru ya, saya pakai kata monggo. Kalau misalkan untuk anak-anak, please join misalkan gitu ya. Monggo join Bapak Ibu di webinar 2 misalkan seperti itu. Atau nanti saya edit juga bisa. Oke. Kalau sudah bisa kita send. Udah. Berarti besok pagi jam 10 itu nanti ini sudah akan ini. Ini kok rakor. Oh ya, ini tadi ya. Nah, berarti di sini di webinar seperti ini, begitu. Nah, ini yang disebut dengan cara membuat webinar di kalender Bapak Ibu semuanya. Tinggal berarti apa? Di screenshot nanti tampilannya. Jadi ini print screen. Terus kemudian jangan gini aja udah di save. Kalau memang belum mau ditempelkan di di LK ya jangan save dulu. Misalkan ini adalah meeting kalender. Nah, ini kita save. Tinggal nanti jangan tempelkan sesuai kebutuhan di LK.
Itu Bapak Ibu semuanya sudah bikin kalendernya. Monggo, ada pertanyaan? Kayaknya nek diam itu tandanya tidak ada pertanyaan. Atau jangan-jangan sambil nunggu pinjer setengah 4. Ada pertanyaan tidak? Ini saya lihat untuk keperluan di apa? Di LK itu ya. Letakkan kursor join meeting, tim, kemudian klik kanan, klik copy, link dan pastekan. Jadi gitu nggih untuk mendapatkan atau Bapak Ibu semuanya juga perlu diperhatikan untuk bisa join kelas itu bisa juga pakai kode. Misalkan itu ya di general, kemudian di sini ada manage team, di sini ada setting Bapak Ibu semuanya. Maka di sini ada yang namanya tim kode. Ini kita klik aja, kemudian kita klik generate. Nah ini juga bisa untuk membagikan apa kelasnya. Misalkan kita mau ngasih apa ya, biar murid kita yang join aja, biar kita enggak nambah satu-satu terus, biar mereka yang join itu bisa. Ini kita tinggal copy aja, misalkan ya. Ini kita apa? Kita copy, kemudian kita kasih ke WA apa? Misalkan ini ya. Misalkan udah ini berarti ini saya taruh di situ misalkan. Sebentar. Begini kita copy, terus kemudian taruh di apa? Misalkan kemudian kita kasih silahkan, misalkan ya silahkan anak-anak join di kelas, misalkan gitu ya. Ini saya hanya contoh ya di kelas. Kuncinya hilang dulu, Bu. Misalkan seperti itu. Kuncinya hilang mana? Oh, ya. Catnya di. Udah gitu Bapak Ibu untuk apa? Ini saya share screen-nya berhenti dulu. Sudah. Ada yang mau bertanya? Sudah, monggo. Ini cara apa terkait dengan pembuatan kelas juga sudah. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita diskusi santai aja. Tinggal nanti habis ini Bapak Ibu tinggal bikin kelas, kemudian posting materi, kemudian mengadakan webinar dengan 4 temannya yang sudah ditambahkan di kelasnya. Nanti saat webinar saya nggak perlu diundang nggak apa-apa, yang penting namanya ada di situ. Monggo. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini apa? Meeting chat saya buka juga kok pertanyaan. Monggo. Nah ini sudah komplit. Pak Dufan, Pak Dudi sudah. Ini alhamdulillah untuk detik ini sudah 20 sudah join semuanya. Berarti sudah komplit. Monggo, ada pertanyaan? Sudah lelah? Sama. Ini cuman bertahan untuk sampai 3:30 karena harus fijer. Bu, mau tanya, Bu. Nggih, monggo. Pak Artadi. Tadi kan yang jenengan sampaikan tadi kan ada nomor 1 sampai nomor banyak itu. Itu nanti bisa, Bu, nggih? Apa, Pak? Yang enggak LK. nomor apa? Oh, LK. Oh iya, itu nanti saya bikin kantongnya, Pak. Kemudian saya nanti woro-woro di grup. Bapak silahkan, LK sudah saya upload di assignment. Jadi gini, oh ya sekalian, wes ini malah tak praktekkan sekalian, nggih. Dan ini pelajaran sing agak nanti. Ya. Lapi ya. Sebentar, ini saya harus share screen juga.
Ini sebetulnya coba saya desktop. Screen-nya sudah masuk? Sudah berubah? Oke, ini di general. Oke. Di general ini ada yang namanya general, post, file, class notebook, assignment, grade. Ini misalkan mau nambah lagi bisa di sini, silahkan mau nambah apa boleh. Tapi memang kalau udah cukup ya monggo lah gitu. Nah, ini sebetulnya adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Office 365. Cukup banyak sekali. Nah, untuk penilaian itu nanti akan saya masukkan di assignment Bapak Ibu semuanya. Assignment. Oke. Sudah berubah tampilannya? Sebentar, baru kur. Oke, get start karena memang ini adalah kelas baru. Create assignment. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, namanya adalah tugas LK1. Pertemuan 1. Oke. Instruksi misalkan kerjakan. Apa? Sungguh-sungguh. Oke, berikut kemudian add resource. Ini nanti poinnya adalah 100. Kemudian add resource-nya adalah, karena ini tadi saya dari ini ya, new file. Coba kalau upload dari from this device. Nah, tadi saya tak taruh di D, kemudian saya di pelatihan dolmen LK PJJ tahap 1. Nah, ini tak open. Sebentar. Ini baru proses upload. Oke, kemudian dan. Nah, artinya ini LK-nya sudah masuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian PJJ sudah all student oke. Kemudian kita edit di sini. Coba. Yuk ganti background. Dah. Oh iya, ganti background bisa. Ya, di titik 3 itu diklik. Oh, pinter-pinter jane kudune rasa belajar. Ini ya, don't assign to student at. Jadi gini Bapak Ibu, bisa jadi soal itu bisa dikerjakan hanya oleh anak yang sudah join sebelum soal diupload. Tetapi anak-anak yang joinnya itu setelah soal diupload, dia baru join di kelas kita, maka dia tidak bisa mengerjakan. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, diklik assign to all add to this class in the future. Artinya bahwa anak-anak yang bisa mengerjakan adalah seluruh siswa yang joinnya itu di masa yang akan datang gitu, nggak apa-apa. Ini kita klik, kemudian kita dan udah. Terus kemudian do, artinya apa? Itu adalah batas maksimalnya kapan. Misalkan ini udah selesai. Ini nanti bisa kita upload, kita assignment dulu, baru nanti kita edit lagi bisa. Kemudian diklik assign. Dah, berarti Bapak Ibu nanti kalau mengerjakan tinggal ini diklik, kemudian add work, tambah pekerjaan. Atau misalkan ini nanti ya, jenengan klik itu, kalau di versi jenengan ini akan tampil. Kemudian jenengan kerjakan, baru kemudian dikembalikan. Cara nanti mengkoreksi dan sebagainya nanti bisa saya screenshot. Tapi kalau di sini kan karena Bapak Ibu belum mengerjakan tugas, saya belum bisa koreksi. Gitu Bapak Ibu, ini cara membuat tugas atau kantong tugas di kelas tim. Pakai assignment. Kalau kelas note beda lagi. Jadi gini, kalau tugasnya itu bentuknya adalah pilihan ganda, lebih enak Bapak itu karena skornya kan sama, misalkan 20 soal 100 pilihan ganda, maka Bapak Ibu nanti pakai form. Nanti di webinar berikutnya dijelaskan. Kalau kelas notebook ini adalah soal-soal yang terkait dengan IC. Kalau IC saya pakai kelas notebook, tapi kalau saya ulangannya mau pakai yang pilihan ganda, maka saya pakainya adalah form. Atau misalkan di Google Form itu sudah ada, kayak Google Classroom itu ada Google Form. Maka kalau di Office 365, ya Bapak Ibu saya ingat kelebihannya adalah bahwa Office 365 itu office-nya office online. Sehingga apa?
PPT online, Word online, Excel online. Jadi tanpa kita harus nge-save, maka secara otomatis apa yang kita create paling belakang itu maka dia sudah nge-save sendirinya. Jadi misalkan aduh tiba-tiba kok mati lampu gitu, nggak usah takut. Kalau di Office 365 otomatis akan tersave pekerjaan yang paling terupdate. Begitu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Monggo, ada pertanyaan lagi? Sudah selak pengen mengerjakan LK ya? Saya juga punya PR LK, tapi beda LK-nya. Monggo. Masih ada waktu 20 menit. Kalau mau ada pertanyaan, monggo. Kok Pak Ar tadi yang lain? Monggo ibu-ibu, kok ibu-ibunya nggak mau tampil ya? Malu ya? Aduh. Berarti saya nggak punya kemaluan ini tampil terus. Monggo. Atau kok malah 21? Ini siapakah? Ya monggo, silahkan. Ini Bu, ada teman saya yang masih bingung yang tadi Bitli sama Gigi tadi. Oh itu, bingung. Bingung itu Mas. Saya ditanya ya saya ya bingung. Gini, untuk short link, untuk memperpendek link itu bisa pakai GG, bisa pakai Bitly, ada juga yang kadang pakai yang .id. Nek saya biasanya pakai Bitly. Cuman ini tadi kok saya begitu buka ini ya, kalau ini saya ulangi ya. Berarti dari sini aja. Cara memperoleh link. Saya share screen dulu nggih. Saya share screen, kemudian saya ambil desktop. Nah, di sini juga saya jadi gini Bapak Ibu, suatu saat ketika Bapak Ibu itu mengajar, maka yang namanya share screen enggak boleh ini. Untuk Bapak Ibu ini ada Microsoft Whiteboard. Jadi ini untuk yang pengen orek-orek itu pakai ini. Kalau misalkan browse ya pakai browsing, ini PPT dan sebagainya. Nah, ini ada juga include computer sound. Misalkan ini ya. Ini saya nge-share, misalkan ini include computer sound misalkan. Saya mau nge-share apa ya, sing ada musiknya. Aduh. Tapi ini saya punyanya terkait dengan ini. Musiknya sebentar. Om Harton. Aduh, Om siapa ya? Sebentar. Kalau misalkan kaitannya dengan musik misalkan. Sebentar. Kemarin itu yuk Om Hartono mungkin ada kali ya. Saya pernah, aduh kok enggak ada yang terkait dengan musik itu. Sebentar. Saya mau pada dasarnya gini aja lah. Kalau Bapak Ibu mau nge-share musik gitu ya, jangan lupa include computer sound-nya diklik. Ini kan tadi posisinya begini. Kemudian ini diklik include computer sound. Nah, gitu. Terus kemudian saya sekarang pindah kaitannya dengan tadi short link ya Bapak Ibu semuanya. Berarti saya masuknya adalah dulu apa ini? Bentar. Saya masuknya berarti ke bentar, ini saya masuk ke kelas misalkan. Ini contoh kelas tim ini. Ini ada titik 3, get to link. Nah, ini misalkan saya copy kan apa? Panjang banget dan tampilannya memang tidak bagus. Ini misalkan ini saya hapus dulu aja lah, GG. Dah. Ini GG, saya klik dah, ini kemudian ini. Halo. Ya. Ini tampak short link GG saya? Tampak.
Ya, ini misalkan ini tak copy paste di sini. Ini kan panjang sekali. Kemudian ini short link. Nah, ini yang akhirnya mewakili panjang sekali tadi hanya jadi sak telumi ini Bapak Ibu semuanya. Ini yang di copy. Ini kita copy. Kemudian ya ini mau kita share-nya kepada siapa? Misalkan mau kepada siswa, misalkan ini ya tak taruh di sini lagi kan otomatis ini. Nah, tinggal nanti misalkan kasih aja misalkan apa? Ini apa misalkan deskripsi ini anak-anak misalkan kalian join di kelasnya berita ini begitu. Sama halnya nanti ketika Bapak sudah punya kelas misalkan, kalau saya biasanya kalau saya di sini ya, saya contoh misalkan saya bikin kelas apa ya? Sosiologi kelas 12 S1 sampai S3 begitu. Kemudian cara memperoleh gatlingnya ya tadi titik 3 ini adalah ketika diklik akan muncul manage team, ini adalah melihat jumlah anggota, add channel itu tambah saluran, add member itu adalah menambah murid atau live itu meninggalkan, edit team itu ketika namanya mau diganti, get link, manage tag dan sebagainya, delete team. Gitu Bapak, sudah? Gitu nggih? Untuk Bitly sebetulnya Bitly sama aja sih sebetulnya, tinggal kita klik aja Bitly gitu ya. Saya harusnya tidak login lagi kok, ini tadi kok suruh login ya, biasanya langsung tampil. Get star for free, coba misalkan. Oh, aku berarti suruh ini lagi. Cuman kemarin saya pakai email yang mana lupa. Ya nanti lah. Yang jelas pada intinya sama, tinggal ngisi daftar. Kalau sudah login nanti di sini biasanya create link begitu. Biasanya munculnya seperti itu. Monggo, sudah? Ada ditanyakan? Kebetulan ini tadi yang gampang DG-nya, DG short link. Monggo. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, ini ada pertanyaan di chat. Sebentar, tak lihat Maaf Bu Rita, kami dari SMA Islam baru bisa masuk. Oke, maaf ketinggal materi Bu. Baru masuk. Kode baru di-share ya. Oke, mohon maaf ketinggalan. Nah, ini nanti untuk videonya bisa saya share kok. Selama pembelajaran ini sudah saya record. Jadi saya sudah saya rekam, nanti bisa saya share YouTube-nya. Nanti langsung saya upload yang YouTube juga di channel saya gitu. Terus kemudian linknya saya upload saya share di grup gitu. Insya Allah untuk Bapak Ibu yang dari SMA Islam don't worry begitu nggih. Insya Allah nanti tetap bisa mengikuti, enggak sulit. Nggih, monggo yang lain masih ada kesempatan, kalau enggak saya akhiri. Tanya lagi ya. Boleh Bu? Oh boleh, monggo. Mau ketemu Bu Rita ini. Ya. Mumpung webinar. Monggo Pak Hasri, monggo. Oke. Ibu tadi menyebut atau menjawab oleh karena teman-teman yang dari Al-Islam ketinggal. Oke. Juga mau antisipasi dengan merekam video. Ya. Kalau peserta ini yang mau merekam gimana ya Bu? Bisa nggak ya? Coba jenengan ada titik 3 yang ada tampil di situ, diklik. Diklik. Kemudian di situ ada start record enggak? Ya sudah. Tapi mohon maaf karena ini kan kebetulan kelas saya, biar saya aja yang iya. Saya tahu. Jadi untuk keperluan titik 3-nya ini ada 2 itu Bu, yang luar sama yang dalam ini gimana sih? Kalau yang tampilan Bapak pasti tampilnya di tengah sini. Kalau saya punya saya di sini, makanya nanti saya ajari biar ini kan tampilannya sebetulnya yang di atas ini biasanya di sini, di tengah sini. Dan ini sangat mengganggu. Nanti saya ajari untuk yang tampilan seperti ini. Ini tampilan Bapak kayak duduk di kursi kok. Tapi kalau tampilan di jenengan mungkin tidak. Ya Bu, saya ini di belakang nggak jadi bisa jajar sama Bu Ambar ya. Ya kan? Kalau mau bukti loh ini ya, bisa
misalkan nggak itu. enak sama teman-teman. Ini Pak, Pak ini saya share ya. Ini nanti lah. Coba ini jadi bentuknya seperti ini loh. Sebentar, lihat aja di apa? Di meeting chat. Maka akan tampilnya seperti ini kok. Jadi kayak duduk di kursi kan? Iya, kayak lihat film zaman dulu tuh. Iya betul. Makanya nanti saya. Nah itu kan. Nah udah seperti itu kan? Kayak duduk di kursi. Lihat di meeting chat. Udah saya print screen di situ. Kan jadi asik, jadi nggak kayak sendiri-sendiri begitu. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Bu. Ye. Yang lain kok nggak bertanya sudah pinter, sudah paham berarti. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Bu Ambar, iya Bu Ambar, monggo Bu Ambar. Untuk bisa membuat kelas dengan siswa duduk di kursi, apakah mereka nanti harus online dulu? Apakah mereka harus? Online masuk ke tim ini? Iyalah. Lah anak-anak kalau tidak masuk di kelas kita, apa gunanya kita webinar Bu? Nggak bisa. Oh, Oke. Jadi untuk bisa tampil seperti ini, sebelum ada yang join tidak akan tampil seperti kursi ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau sudah ada yang join, sudah ada yang masuk, baru nanti kita di sini ada yang namanya ini. Mohon maaf, tampil enggak together mode. Jadi mode together. oh ya. Ada ya? Kalau di tempat jenengan belum ada itu. Karena memang belum diupdate, nanti kita ajari. Apa tak ajari sekarang? Iya, masalahnya kalau tak ajari sekarang, saya itu harus keluar dan attending listnya nanti nggak komplit gitu loh. Jangan kasihan jenengan. Gimana? Sudah? Cukup nggak? Apalagi? Apalagi? Tinggal 10 menit. 10 menit. Sudah? Tanya lagi Bu. Oh nggih, monggo. Nah ini nggak ada yang tanya saya ya. Minta bocorannya Bu, minta bocorannya untuk Office 365, apakah kemudian nanti distandarisasi untuk pembelajaran tingkat SMA, SMK, SMP itu ibaratnya standarisasi. Aduh, nggak jelas sih Pak. Mohon maaf Pak. Pak Azri, halo. Suaranya nggak jelas. Mohon maaf. Gimana Bu? Sudah jelas apa belum? Ya, monggo. Cuman Apakah? tanya bocorannya Bu. Ya, Dengan pelatihan Office 365. nggih. Kemudian nanti pada semester 2 untuk Jawa Tengah akan standarisasi PJJ-nya diharuskan atau dikerjakan pakai Office 365 itu. Oh, itu gini. Sebetulnya PJJ itu bisa memakai provider dari manapun Bapak. Cuman untuk di Jawa Tengah yang direkomendasikan itu adalah Office 365. Itu terkait dengan tadi ya transformasi teknologi yang mungkin tadi dikatakan Mas Yuja juga, karena kebetulan Jawa Tengah itu memang dipilih oleh Microsoft untuk apa ya, mengadakan MOU tadi sama itu tadi yang luar Jawa tadi mana? Tadi mana yang saya sebut tadi? Pokoknya satu lagi. Ya Sinjai gitu loh. Jadi makanya memang ini kan kenapa akhirnya seperti saya ini terlibat di dalam PJJ ini sebetulnya ya juga dalam rangka bagaimana untuk apa ya istilahnya sharing and caring. Jadi berbagi untuk berempati begitu. Jadi memang ini adalah artinya no profit sama sekali Bapak, bisa saya katakan begitu. Jadi dulu itu awalnya kenapa saya bisa nimbrung di sini? Dulu Microsoft itu membuka pendaftaran guru inovatif. Kemudian saya ya iseng daftar begitu, kemudian kita
ikut TOT dan memang di situ ada penilaian-penilaian dan kemudian lolos jadi trainer begitu. Nah, baik PJJ 1 maupun PJJ 2 itu benar-benar kita istilahnya berbagi begitu. Terus kemudian ya keuntungannya adalah memang untuk sertifikat yang kita peroleh nanti memang itu dikeluarkan oleh Dinas PDK Provinsi Jawa Tengah dan itu insya Allah bernilai untuk yang mau mengajukan PAK begitu. Termasuk saya yang harus masih butuh nilai banyak begitu. Tapi yang jelas niatnya bukan hanya sertifikat nggih, tapi yang jelas ini adalah menjadi sesuatu yang baru. Saya dulu juga malah nek panjenengan paling tidak sudah dengar sana dengar sini. Dulu tuh benar-benar kita berangkat dari nol prudul, Pak. Jadi kita belajar tanya sama master trainer gini-gini memang dan itu benar-benar baru sekali buat saya juga. Tapi ya karena modal semangat ya udah belajar bersama-sama. Makanya sebetulnya di sini pun saya membahasakan diri bahwa kita belajar, bukan saya terus trainer itu pinter enggak. Ya kebetulan saya belajar lebih dulu. Tetapi juga enggak pinter sih. Yo cukupan aja lah, yang penting bisa untuk diajak diskusi. Apalagi dari nol prudul tadi ya. Iya Pak, dari nol prudul. Kalau dolmen itu apa sih? Apa? Istilah dolmen itu. Oh, dolmen itu adalah singkatannya dolmen itu pembelajaran online. Itu loh saya tahu. Dolmen D-nya itu apa ya? saya itu. Dolmen itu adalah diklat online dan mentoring. Nah, itu ya. Ya, diklat online dan mentoring. Ya. Terima kasih Berita. Ya. Saya punya dolmen 2. Kalau dolmen yang ini untuk Office 365, dolmen satunya itu khusus membuat APK, Pak. Jadi pembelajaran pakai aplikasi SAC itu. Tapi itu beda speknya gitu. Monggo. Dolmen, diklat, online dan mentoring. Ya iya Pak. Oke. Nggih. Monggo lagi. Oh, jenengnya dolmen kayak odol gitu ya. Saya kemarin juga Pak dolmen kayak apa terus alah diklat online dan mentoring. Ya. Monggo. Saya pengen dengar suara yang dari SMA Islam. Ya Allah kemarin mohon maaf nggih, saya menyebutnya Al Islam. Ternyata SMA Islam, nggih. Monggo. Mana ya? SMA Islam itu Pak ini apa sih? Pak Wahyu Pujanto. Ya, Pak Wahyu. Ini kemudian Bu Uki ya, Bu Uki, Pak Rahmat. Pak Uki. Sorry. Saya namanya Uki. Nggih, monggo. Kalau untuk Al Islam sendiri, Al Islam mana? Sekolah apa SMA Islam? PJJ-nya pakai apa? Sudah pakai Office 365? Halo. Malah men. Halo. Gimana Pak? Sudah pakai? Belum. Oh belum. Ya nggak apa-apa, nanti habis ini sekolah untuk mengajukan akun ke Office 365 gratis kok. Iya. Iya, monggo. Nanti cara deploy saya juga ada itu langkah-langkahnya, nanti bisa saya share. Itu tinggal operator sekolah aja sama Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah mengajukan. Jadi nanti ada formnya yang diisi apa, nama dan sebagainya. Gitu, monggo. Sudah? Tinggal 5 menit. Oh, putrane sapa kuwi? Untuk pekerjaan LK-nya kapan, Bu? Mulainya ini nanti habis ini langsung saya share. Ya. Saya share kemudian dikerjakan. Karena apa?
besok pagi jam 10 itu webinar 2 LK, habis webinar LK saya share lagi. Begitu. Jadi kan 4 hari ke depan ya. Ini hari ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, webinarnya 4 kali. LK-nya 5. Terus ini Bapak Ibu, nanti kayaknya panjenengan ada tugas yaitu diseminasi. Diseminasi 1 orang 1. Jadi Bapak Ibu ngajari temennya 1. Berarti kalau di SMA Tawangsari ikutnya 15, nanti jadi orang 30. Karena 1-1. SMA Islam berarti nanti jadi 10 orang. Maksudnya 10 orang dengan yang jadi ini. Jadi jenengan jadi trainer. Oh ini namanya kan TOT. Ini nggak jadi kemuliaan. Gitu ya Bapak Ibu, nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa di grup WA nggih. Nggih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi di awal ya, sempat mubeng-mubeng ya, biasalah nggak apa-apa. Mubeng-mubeng akhirnya ketemu. Jadi oke Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk hari ini insya Allah cukup nggih. Dan syukur alhamdulillah. Kalau dengan jumlah yang seperti ini saya seneng sedikit. Kemarin-kemarin saya dapat pesertanya itu 70, 80 kayak gitu ya Allah gitu ya. Dan yang jelas memang kalau 70 apa bisa ditayangkan ya? Apa Pak? Kalau 70 bisa ditayangkan kayak di kursi ini semua enggak Bu? Ya kalau mereka joinnya ini kan bisa, ini tak tampilkan kemudian layarnya jadi penuh semua. Bisa sih kalau joinnya pakai video semua, tapi kadang-kadang Bapak Ibu itu nggak mau pakai join pakai video semua. Lah nek saya sebetulnya ya piye misalkan ini tak pateni lah saya ngajari gitu nggih. Ya memang harus join dengan video. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya, jangan lupa nanti segera membuat kelas timnya. Jangan lupa dimasukkan temannya 4 sebagai student, sebagai muridnya, kemudian saya dimasukkan untuk di teachernya. Jadi ikut ownernya itu 1. Kemudian jangan lupa juga untuk mengadakan webinar sesegera mungkin. Karena memang jadi webinar itu harus seperti ini. Bapak Ibu harus bikin di kalender dulu. Ya wes lah, tidak harus lama. Cukup 5 menit, 10 menit, yang penting screenshotnya itu ada dan Bapak Ibu tahu dan paham langkah-langkahnya membuat kalender dan sebagainya. Demikian ya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sambil nunggu Finjer, saya juga masih setengah jam lagi. Jika ada kesalahan, datangnya jelas dari saya. Jika ada kelebihan, yaitu anggap saja untuk sharing bersama, belajar bersama. Oke, tetap semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kesebar video ini pun ya Bu? Apa Pak? Mau kesebar video kalau YouTube-nya. Oh iya. Dari SMA Islam. Sama template-nya tadi, template LK-nya tadi. Oh iya, template LK-nya oke, nggih, siap. Ini saya tak stop record-nya dulu. Oke. Tampung.